Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, tepatnya berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan. Dan sore hari ini kita bermazmur dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mazmur pasal 145 ayat 3. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, pada sore malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab 2 Tawarik pasal 18 ayat 12 dan 13. 2 Tawarik pasal 18 ayat 12 dan 13. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." 2 Tawarik pasal 18 ayat 12 dan 13. Orang yang mengasihi Tuhan akan hidup menyenangkan hati Tuhan dan tidak akan mengkompromikan kasih tersebut dengan apapun juga. Kekasih Kristus, sebab salah satu bukti dari kasih adalah keinginan untuk menyenangkan hati dari orang yang kita kasihi. Orang yang mengasihi tidak akan bersedia melakukan apapun yang akan menyakiti hati dari orang yang ia cintai. Demikian pula halnya dengan orang yang mengasihi Tuhan. Ia akan melakukan kehendak Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Di samping itu, ia tidak akan memenuhi permintaan manusia, apalagi hal tersebut bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, ia tidak akan bersedia menyenangkan hati manusia dengan mendukakan hati Tuhan. Pilihan itulah yang diambil oleh Nabi Mika, seperti yang dicatat di dalam 2 Tawarik pasal 18. Ketika para nabi upahan meramalkan yang baik tentang persekutuan Raja Israel dan Yehuda, maka Mika mengambil sikap berbeda. Ia memutuskan untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki agar ia sampaikan, walaupun hal itu bertentangan dengan keinginan raja tersebut. Memang untuk kesetiaannya kepada Tuhan tersebut, Mika harus membayarnya dengan penderitaan, karena sebagai akibat Raja Israel menjebloskan dirinya ke dalam penjara. Namun demi kasih dan kesetiaannya kepada Tuhan, ia rela membayar harga dan tidak bersedia mengkompromikannya demi menyenangkan hati manusia. Kekasih Kristus, biarlah pada sore hari ini kita belajar untuk taat dan setia kepada apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka tentunya kita akan menyenangkan hati Tuhan dengan tidak kompromi dengan dunia ini. Tetapi biarlah apa yang Tuhan inginkan
dari hidup kita, itu yang kita lakukan, itu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Janganlah kita memiliki motivasi, janganlah kita hanya karena ingin sesuatu lalu kita kompromi dengan dosa. Kita lebih condong menyenangkan hati manusia ketimbang daripada hati Tuhan. Kita lebih condong mengikuti, mengerjakan apa yang mereka mau ketimbang apa yang Tuhan larang. Oleh sebab itu, mari dikasih Kristus, biar sore hari ini kita belajar seperti Nabi Mika. Sekalipun pada akhirnya ia harus dijebloskan ke dalam penjara, tetapi ia taat, setia. Ia mau menyenangkan hati Tuhan ketimbang menyenangkan hati raja. Biarlah pada sore hari ini kita belajar sama-sama kekasih Kristus. Tuhan diutamakan, Tuhan dinomorsatukan dari seluruh kehidupan kita. Sebab sesungguhnya Tuhan adalah yang memiliki hidup kita. Dia yang telah menebus dosa dan kejahatan kita, dan Dia telah mengambil hidup kita sebagai milik pusakanya. Biarlah setiap kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk sore hari ini. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih buat saudara-saudara yang mengangkat jempol, dan juga terima kasih untuk Bapak Pendeta Samori, Bapak Pendeta Bram Samori yang hadir bersama dengan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa kekasih Kristus. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah rela mengorbankan dirimu sampai mati di kayu salib demi keselamatan kami. Oleh sebab itu, berikan kepada kami hati yang mengasihi dirimu, sehingga yang menjadi keinginan dan harapan kami adalah hidup untuk menyenangkan hatimu. Berikan juga kepada kami hikmat untuk dapat membedakan antara kehendakmu dengan keinginan kami sendiri. Tuntunlah kami dengan firman-Mu agar kami dapat mengenali keinginan manusia yang tidak sesuai dengan hati-Mu, supaya dengan demikian kami tidak hidup dengan mendukakan hati-Mu. Kami berterima kasih untuk sepanjang tahun yang telah kami lalui di dalam anugerah-Mu. Tidak pernah Engkau meninggalkan diri kami, namun di dalam kasih setia-Mu Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Engkau membuka jalan bagi diri kami dan menolong kami untuk mengatasi semua tantangan kehidupan yang merintangi hidup kami. Dengan rahmat-Mu Engkau memelihara diri kami dan selalu mencukupkan semua yang kami perlukan bagi hidup kami. Kami percaya Engkau menjamin masa depan kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan hari-hari yang ada di hadapan kami dan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman yang boleh kami pelajari pada sore hari ini. Biar Tuhan menuntun kami terus kepada hal-hal yang berkenan, yang senantiasa menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya rencana-Mu indah atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, pada sore hari ini hamba berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Bram Samori, Ibu Desi Wesiri, Anak Gracelia. Tuhan memberkati hidup mereka, kehidupan mereka hari ini Tuhan pakai untuk menyenangkan hati-Mu selalu. Bila Tuhan hal-hal yang bertentangan dengan Engkau mereka boleh abaikan, mereka boleh lewatkan, dan mereka boleh memandang kepada apa yang Engkau mau dari hidup mereka, sehingga nama-Mu senantiasa terpuji-puji dari Engkau, ya Allah. Memberkati juga Ibu Hasni Pasaribu, Tuhan memberkati pribadinya, rumah tangga, dan semua pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan. Ya Allah, Engkau turut campur tangan dan Engkau buat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini hamba juga terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan, warga di Jalan Serayu Sanggeng. Istimewa pada sore hari ini untuk anak-anak muda yang sedang bekerja bakti, sedang membuat tiang-tiang bambu untuk hiasan-hiasan Natal. Ya Tuhan, memberkati mereka semuanya. Berikan hati yang takut Tuhan kepada anak-anak muda ini. Biarlah mereka mempergunakan masa muda mereka untuk kemuliaan Tuhan.
Tuhan beri kesehatan yang baik kepada mereka. Berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka berguna bagi bangsa negara, teristimewa bagi kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar apa yang mereka kerjakan dengan tangan-tangan mereka, Tuhan Engkau perhitungkan, dan Engkau memberkati mereka di dalam segala kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuh hari ini. Pekerjaan-pekerjaan, Tuhan berkati yang sudah berumah tangga, Tuhan berkati rumah tangga mereka. Biarlah rumah tangga mereka boleh hidup dalam keadaan yang baik dan terpenuhi segala kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Yuli Nathan di Jayapura. Tuhan memberkati, beri kesehatan yang terbaik, berikan hikmat marifat, berikan semangat, berikan damai, berikan kesehatan yang terbaik kepada Ibu Yuli Nathan, biar boleh terus menjadi saksi, menjadi berkat bagi anak cucu dan bagi banyak orang di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan. Hamba ucap syukur buat kesempatan sore hari ini, di mana kami telah mempelajari hal yang sangat bernilai. Biarlah kami mengutamakan Engkau Tuhan. Kami tidak akan kompromi dengan dosa hanya untuk menyenangkan hati manusia, tetapi kami mendukakan hati-Mu. Tuhan, ampuni kami jikalau ada pikiran-pikiran yang seperti itu. Ampuni kami, dan biarlah kami bertobat, dan kami mau menyenangkan hati Tuhan selalu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur untuk sore hari ini. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Tetap ingat, semangat, kita mengutamakan Tuhan lebih daripada manusia. Jangan kita mau menyenangkan hati manusia untuk kepentingan kita, tapi kita mendukakan hati Tuhan. Kita belajar dari seorang Nabi Mika, biarlah kita mengutamakan Tuhan. Sekalipun dia harus dipenjarakan, dia tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat, andalkan Yesus Kristus dalam hidup kita. Salam MDC.